Ya, selamat sore dan selamat datang kepada para peserta webinar terbuka Gerakan Menulis IIUM. Saya Nurul Fakhira selaku moderator webinar kali ini. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Baik, sekali lagi kami dari Gerakan Menulis IIUM mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah datang di sore hari ini, di sore hari yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Yang mana webinar kali ini insya Allah akan membawakan pembahasan mengenai masa depan literasi pemuda. Sebelumnya kami ingin mengingatkan bahwa webinar kali ini juga disiarkan secara live di Facebook Virtual IIUM. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tidak bisa menghadiri Zoom ini bisa meluncur kepada Facebook Virtual IIUM. Terima kasih. Sebagaimana ini adalah mengapa Gerakan Menulis IIUM dibentuk untuk pertama kalinya. Jadi, bagi teman-teman yang belum familiar dengan Gerakan Menulis IIUM, maka izinkan saya untuk menjelaskannya sedikit. Gerakan Menulis IIUM adalah sebuah gerakan yang diinisiasikan oleh masyarakat Indonesia di IIUM yang terrepresentasi dari 4 organisasi di IIUM, yaitu PPI, Potar, ISEFIT, dan ISFI. Yang mana gerakan ini berupaya untuk menggalakkan dan memantik semangat dalam pemberdayaan literasi serta budaya jurnalisme di sekitar kita. Karena sekarang ini selain daripada menjadi keresahan kita semua, bahwa kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, mungkin kita kurang dalam membaca dan kurang diskursus dalam budaya ini. Maka Gerakan Menulis ini hadir untuk sebagai upaya untuk mengcover masalah ini. Dan ini juga menjadi alasan mengapa Gerakan Menulis ini ada. Karena sudah selayaknya bagi seluruh mahasiswa, seluruh pemuda dimanapun kita berada, untuk peduli dengan gerakan literasi dan upaya meningkatkan literasi ini. Jadi alhamdulillah, selama kurang lebih sudah berjalan selama 3 bulan, Gerakan Menulis IIUM sudah mengumpulkan dan mengedit tulisan, baik yang populer maupun ilmiah, lebih dari 50 episode, yang mana setiap episodenya sudah mencapai 2-3 tulisan, bisa mencakup 2-3 tulisan. Maka bagi teman-teman yang belum mengirimkan tulisannya, marilah segera berkontribusi dengan mengirimkan tulisan-tulisan terbaik kepada kami. Jangan khawatir, karena tim editor kami insya Allah akan dengan sangat senang hati mengedit dan mempublikasikannya di platform yang kita punya. Semoga dengan Gerakan Menulis ini kita semua bisa sama-sama belajar dan mendapatkan manfaat yang baik dari ini. Amin. Selanjutnya, pada sore hari ini, kita akan membahas sebuah pembahasan penting mengenai bagaimana sih masa depan literasi pemuda. Karena itu, materi ini tentunya akan dibawakan oleh pembicara-pembicara hebat kita yang Masya Allah sudah hadir di sini semuanya, dan insya Allah capable serta ahli dan memiliki concern yang besar dan keresahan di bidang literasi dan budaya jurnalisme ini. Untuk webinar kali ini, insya Allah kita akan mendengarkan materi yang terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama akan diisi oleh keynote speaker kita, yaitu Mas Fauzan Anwar Sandiah. Selamat datang kepada Mas Fauzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah diundang. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya mungkin sore hari ini, Mas? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Pertahankan protokol kesehatan. Alhamdulillah, baik. Sedang bertempat di mana sekarang? Ini kebetulan di rumah karena mengurangi pergi-pergi, jadi biar lebih aman. Lebih aman, amin. Semoga kita semua selalu dalam limpahan nikmat sehat Allah SWT. Amin. Baik,
Bagi teman-teman yang mungkin belum begitu familiar dengan Mas Fauzan, beliau adalah salah satu dari Dewan Pimpinan Redaksi atau Executive Editorial Board dari ibtimes.id, Islam Berkemajuan Times.id. Ya, Mas Fauzan mungkin bisa sedikit dijelaskan secara singkat untuk teman-teman yang belum begitu familiar, apa itu ibtimes.id? Baik ya, barangkali di kesempatan ini saya bisa ceritakan ya sedikit ya mengenai ibtimes.id ya. Ini adalah salah satu platform media yang bersama beberapa kawan kami sama-sama ikut mendirikan dan juga mengelola ya sampai saat ini ya. Mungkin baru sekitar 1 tahun lebih ya, baru sekitar 1 tahun, belum terlalu lama. Dan ini merupakan salah satu media sebetulnya yang memang untuk mengangkat isu-isu keislaman ke ruang publik ya, karena kami percaya bahwa Islam di Indonesia ini sangat kaya ya. Islam di Indonesia ini luar biasa, punya banyak gagasan, juga punya banyak semacam praktek-praktek yang perlu kita sampaikan ke dunia ya, terutama gitu. Oleh karena itu kami ingin semua kisah, semua pemikiran dan gagasan itu bisa muncul di satu media media online. Nah, maka ya salah satu tujuan kami mendirikan ibtimes ya salah satunya adalah membagi pikiran-pikiran, gagasan dan juga praktek-praktek keislaman yang ada di Indonesia, yang tentu saja kami berharap bisa menginspirasi umat muslim yang ada di belahan dunia manapun. Amin. Baik, berarti untuk teman-teman boleh coba kunjungi ibtimes.id ya, dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Amin. Dan lalu sesi kedua akan ada materi dari panelis kita. Yang pertama adalah dari Bang Fajru Sofil Ula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana mungkin kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik, masih di kampus bersama kawan-kawan IAIUM dan Indonesia juga. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu semoga ya Bang. Alhamdulillah. Sehat. Baik, untuk panelis kedua, selanjutnya akan ada panelis kita yang kedua, yaitu Bang Alif Naif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih jemput. Sekarang ini Bang Alif apa kabar? Alhamdulillah saya sihat saja. Sekarang saya tidak berada di IAIUM, saya berada di rumah sendiri. Mungkin rakan-rakan Indonesia mungkin tahu negeri Kedah di utara Malaysia. So ya sekarang saya berada di negeri Kedah. Semoga alhamdulillah semoga sehat selalu Bang Alif. Alhamdulillah. Semoga dimanapun kita berada, Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehatnya kepada kita semua. Amin. Baik, webinar ini adalah webinar yang sangat terbuka, maka mungkin di sini kita bisa temukan ada kawan-kawan dari Malaysia juga, dan juga ada mahasiswa Indonesia yang bukan dari IAIUM, karena alhamdulillah kemarin juga kita dari Gerakan Menulis IAIUM banyak mendapatkan kontributor dari mahasiswa Indonesia yang di Indonesia, juga banyak mendapatkan kontributor dari mahasiswa Malaysia. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, mari kita berkenalan lebih jauh dengan keynote speaker kita, Mas Fauzan. Beliau adalah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, salah satu Dewan Pimpinan Redaksi atau Executive Editorial Board di ibtimes.id. Beliau juga merupakan penggiat Rumah Baca Komunitas atau RBK Yogyakarta, dan beliau merupakan mahasiswa program doktor di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Adapun beberapa pengalaman organisasi, yaitu Ketua Divisi Riset Lembaga Pengembangan Sumber Daya Insani Pimpinan Pusat IPM tahun 2014, anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan Pimpinan Pusat IPM 2014 sampai 2016, Kurator Rumah Baca Komunitas Yogyakarta, lalu anggota Kader Hijau Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019, dan lalu anggota Lembaga Hikmah
dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah di tahun 2021 ini. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa Mas Fauzan ini Masya Allah cukup menggeluti bagaimana dinamika intelektualisme di bidang ini. Dan kami rasa materi ini akan sangat cocok dibawakan oleh Mas Fauzan. Baik, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mas Fauzan Anwar Sandiah. Kepada Mas Fauzan kami persilakan. Terima kasih. Selamat untuk gerakan menulis teman-teman Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di University of Malaysia ya. Jadi ini salah satu kesempatan terbaik bagi saya untuk berbagi perspektif ya mengenai gerakan menulis, terutama ini karena konteksnya kepenulisan untuk literasi Muslim milenial ya. Dan tema yang diberikan pada saya cukup unik ya, karena tema yang diberikan pada saya adalah bagaimana meniti karir sebagai seorang penulis ya, karir intelektual gitu. Nah, ini salah satu tema yang menurut saya cukup menarik. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin berbagi cerita terlebih dahulu tentang sebetulnya bagaimana aktivitas saya sehari-hari yang berhubungan dengan literasi literasi kepemudaan ya, literasi kaum muda yang ada di Indonesia. Jadi begini, salah satu platform yang kami kembangkan, salah satunya adalah ibtimes.id ya. Ini bersama dengan beberapa teman ya yang juga sangat kuat komitmennya untuk pengembangan literasi. Ada Mas Azaki Khairuddin, kemudian ada Mas Muarif ya. Jadi bersama dengan dua teman ini, kemudian dibantu oleh banyak juga jaringan penulis yang ada di lingkaran kami. Kemudian kami membuat platform yang awalnya dinamakan dengan islamberkemajuan.id. Gitu ya. Nah, teman-teman sendiri pasti mengerti ya, kalau ada tagline Islam Berkemajuan pasti terafiliasi dengan mana gitu. Nah, karena kami juga kebetulan saya dan Mas Zaki memang juga sudah berkawan cukup lama. Kami sama-sama di Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang hari ini juga sedang melaksanakan muktamar secara online, secara daring, dan di sana kami memang banyak bertukar gagasan mengenai literasi. Nah, kemudian singkat kata, kemudian setelah berbagai macam diskusi yang kami lakukan, akhirnya kami memutuskan untuk membuat satu platform digital untuk tema-tema keislaman yang kami inginkan, gitu ya. Karena teman-teman semua tahu bahwa selama ini kan diskusi-diskusi keislaman secara online itu kan banyak diisi oleh media-media mainstream ya. Bahkan untuk media-media yang secara khusus harusnya mengetengahkan isu-isu keislaman, malah tidak mengangkat sama sekali, ya. Jadi akhirnya porsi keislaman di ruang digital kita yang ada di Indonesia ini kebanyakan memang untuk memenuhi kebutuhan pasar konsumen penikmat media keislaman, sehingga teman-teman sendiri pasti tahu bahwa tema-tema keislaman, diskusi keislaman yang muncul itu banyak berkaitan atau hanya membahas mengenai persoalan syariat ya, yang lebih khususnya persoalan fikih. Tetapi kan Anda semua pasti tahu bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia itu pasti memproduksi pemikiran keislamannya hampir setiap waktu. Artinya bahwa ada peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk menyumbangkan gagasan keislamannya gitu. Sehingga kita tidak perlu lagi inferior dengan aktivitas intelektual secara internasional gitu. Karena kita juga pasti punya gagasan-gagasan keislaman yang bisa menjawab tantangan dunia hari ini ya, tantangan dunia kontemporer gitu. Nah, makanya menjadi penting bahwa ada misi juga yang kami kembangkan di ibtimes, itu adalah memperbanyak penulis muda untuk tema-tema keislaman yang aktual.
Karena kami berharap supaya teman-teman ini sebagai kaum muda Muslim tidak cuma menjadi konsumen dalam wacana keislaman, tetapi juga menjadi produsen, gitu ya. Sehingga bagi kami memang harus diperkenalkan bahwa menjadi penulis itu memiliki semacam martabat yang mulia. Artinya gini, kaum muda Muslim ini ada yang berprofesi sebagai mahasiswa, ya, ada yang berprofesi sebagai pebisnis atau lain sebagainya lah. Saya kira banyak karir yang mereka ambil, ya. Tetapi harus mereka paham juga bahwa mereka punya tanggung jawab yang luar biasa besar. Itu adalah berusaha untuk menampilkan wajah Islam yang ideal, gitu ya, ke ruang publik. Nah, caranya bagaimana? Tentu tidak ada cara lain selain kita berani bertukar gagasan dengan dunia, ya, bertukar gagasan dengan situasi kontemporer yang sedang kita hadapi. Nah, salah satu instrumen paling penting bagi kaum muda itu adalah, ya, mau tidak mau adalah mengelola media. Dan kalau media pasti konten yang kita bicarakan, ya. Pasti kita mau bicara konten apapun, konten visual, konten audio, konten digital, ya, 3D dan lain sebagainya. Semua konten itu atau konten seni rupa, semua konten itu pijakan dasarnya adalah literasi. Dan dalam mengembangkan semua media itu pasti kita butuh ada yang namanya konten kreator sekarang. Ya, mungkin istilah keren dari penulis saat ini adalah konten kreator gitu. Jadi konten kreator atau penulis muda Muslim ini menjadi sangat penting bagi kita. Sehingga untuk pertama tadi saya bilang untuk menyelamatkan kita dari sekedar sebagai konsumen menjadi produsen wacana keislaman. Sehingga kita tidak pasif, ya, bahwa misalkan antara Islam di Indonesia dan Islam di tanah rumpun Melayu seperti di Malaysia itu juga perlu kita kembangkan gagasan-gagasan pemikiran yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah-masalah umat manusia yang ada sekarang. Gitu. Nah, oleh karena itu bagi kami di IB Times itu menjadi sangat penting, ya, teman-teman semua berupaya untuk masuk ke dalam dunia literasi, minimal dalam bentuk menulis, ya, menulis atau bahkan juga turut menyebarkan gagasan-gagasan yang penting. Nah, tapi kan persoalannya begini, ya, banyak orang yang belum yakin mungkin, ya, mengenai kepenulisan. Apakah memilih karir sebagai seorang penulis, sebagai karir intelektual itu berarti atau tidak, atau bermakna atau tidak? Banyak juga yang mempertanyakan apakah dengan menjadi seorang yang menulis, apakah kita bisa mengubah keadaan, gitu, ya. Nah, ini pertanyaan yang biasanya sering sekali diajukan oleh teman-teman berkaitan dengan literasi kaum muda, gitu, ya. Saya selalu bilang bahwa menulis itu seperti kita sedang sedang menginfeksi, ya, sedang mempengaruhi orang lain. Kita sedang berusaha untuk memecahkan pikiran-pikiran orang yang cenderung untuk negatif, ya. Dengan menulis kita bisa mempengaruhi gagasan orang lain. Kita bisa, dengan begitu maka kita bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Dan bahkan tanpa kita tahu, tulisan yang kita buat bisa ternyata berpengaruh pada seseorang, gitu, ya. Nah, oleh karena itu menulis memang tidak secara langsung, ya. Menulis memang tidak secara langsung mengubah atau memberi perubahan sosial, tapi menulis itu adalah cara kita yang paling tepat sebagai jihad kita. Kalau kita tidak mampu dengan kekuasaan, kalau kita tidak mampu dengan harta, ya, jihad yang kita bisa pilih adalah jihad menulis, ya. Saya menulis satu buku judulnya Jihad Literasi, karena saya dulu termasuk anak muda yang selalu berpikir bagaimana caranya saya berkontribusi untuk orang lain, ya, berkontribusi untuk masyarakat di mana saya tinggal. Kemudian saya berpikir bahwa barangkali melalui kita menggalakkan gerakan literasi, kita bisa sedikit-sedikitnya kita bisa mempengaruhi perubahan yang ada, gitu. Sehingga saya memberi nama itu sebagai jihad literasi, ya. Kemudian 2 tahun atau 3 tahun berikutnya ketua PBNU, ya, Prof. Said Agil Sirot juga menulis
dengan judul yang sama ya, Jihad Literasi di koran Kompas gitu. Karena ternyata dahulu gerakan literasi ini sering dianggap enteng ya, sering dianggap remeh temeh gitu, bahwa gerakan literasi ini kan cuma gerakan membaca dan menulis ya, kurang bisa mengubah keadaan. Tetapi ternyata dalam 5 tahun terakhir kita melihat bahwa ternyata gerakan menulis ini punya dampak sangat positif terhadap kaum muda kami di Indonesia. Sekarang kita lihat ternyata penulis-penulis keislaman di kelompok muda bertumbuh sangat besar. Dan mereka juga termasuk orang-orang yang sangat mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan kita di sini. Gitu. Nah, oleh karena itu memang meniti karir sebagai seorang penulis itu tidak banyak salahnya, malah banyak benarnya. Gitu ya. Karena tadi ada satu alasan yang sangat besar, bahwa dalam Islam kita memang mengajarkan tradisi Iqra. Gitu. Nah, dengan menulis kita bisa melanjutkan tradisi Iqra itu dalam bentuk jihad literasi. Karena saya bilang tadi ya, sebagai kaum muda kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya harta benda yang bisa kita sumbangkan, tetapi kita punya kemampuan menulis yang bisa kita lakukan, sehingga itu menjadi jihad literasi. Gitu. Dan itulah yang saya lakukan hampir sekitar 8 tahun, ya memang belum terlalu lama. Tapi ketika saya menemukan bahwa ternyata literasi, jihad literasi ini sangat penting bagi saya sebagai seorang pemuda Muslim, saya menganggap ini merupakan salah satu yang harus saya tempuh ya, salah satu jalan yang sangat saya seriusi. Jadi tahun 2012 bersama juga beberapa teman, kami mendirikan rumah baca komunitas di Yogyakarta. Dan itu sampai sekarang masih beraktivitas gitu ya. Karena kami merasakan bahwa semakin hari ternyata semakin penting literasi itu bagi kelompok muda yang ada di Indonesia gitu. Dan teman-teman sudah tahu ya, mungkin kalau dibandingkan dengan Malaysia, minat baca kita diukur dengan statistik masih rendah. Padahal kita harusnya juga semakin giat gitu. Jadi dengan fakta-fakta itu maka tidak mungkin lagi kita nggak akan menggalakkan literasi. Seminimal mungkin dalam bentuk gerakan membeli buku, membaca buku, atau membagikan gagasan yang ada di buku yang kita baca kepada publik. Itu sudah panggil minimal. Kemudian ikhtiar berikutnya ya bisa memproduksi gagasan. Kita bisa menawarkan cara pandang kita terhadap sesuatu secara baru dan juga secara lebih bermoral gitu ya. Nah, maka saya sangat senang sekali ketika 1 minggu kemarin saya dihubungi oleh Mas Sidki ya, terkait dengan bahwa ini Mas ada gerakan menulis. Kami dari teman-teman ini, kami bikin gerakan menulis. Nah, kami ingin ditemani lah untuk ngobrol masalah gerakan literasi. Nah, oleh karena itu saya sangat senang ya kalau teman-teman ini teman-teman jangan menganggap bahwa momen menulis kali ini teman-teman cuma sekedar tulis menulis, tidak. Tapi ini teman-teman sedang membangun peradaban gitu. Artinya gerakan menulis yang teman-teman inisiasi ini itu luar biasa penting, dan saya sudah melihat sendiri betapa pentingnya memulai gerakan literasi sejak ketika teman-teman sadar bahwa ini gerakan yang sangat luar biasa gitu. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah sudah terlibat dalam gerakan menulis ini. Ya pelan-pelan ya, mulai dari membentuk medianya, membentuk komunitasnya, kemudian memperkuat diskusi dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan nanti bisa terus-menerus berlanjut gitu. Karena sekali lagi saya mau bilang bahwa gerakan literasi itu adalah jihad. Ya, gerakan literasi adalah jihad. Dan yang namanya jihad itu punya implikasi yang luar biasa bagi kehidupan teman-teman secara pribadi dan juga bagi umat di mana teman-teman menjadi bagian dari jamaah atau komunitas tersebut gitu.
Oleh karena itu ini gerakan literasi jangan dianggap sekedar hobi atau sekedar melaksanakan suatu aktivitas untuk mengisi kesenjangan waktu dan lain sebagainya, bukan ya, tapi ini merupakan satu jihad yang sangat layak untuk teman-teman lakukan. Sehingga terakhir saya ingin mengatakan bahwa menulis memang adalah karir intelektual, tetapi juga menulis merupakan satu jihad literasi yang sudah memang pada dasarnya adalah panggilan keimanan seorang muslim. Gitu. Jadi sudah menjadi seorang muslim itu artinya menjadi jihadis literasi. Ya, menjadi seorang muslim itu adalah jihadis literasi. Karena Nabi Muhammad pertama kali dia menggerakkan komunitas muslim ini juga karena perintah membaca. Artinya apa? Artinya bahwa agama kita sejak awal adalah agama yang mendorong umatnya untuk belajar sampai sampai dia di liang lahat ya. Jadi artinya tidak boleh terputus dan seterusnya gitu. Oke, saya kira seperti itu mungkin semacam pengantar ya. Yang jelas saya sangat senang sekali dan sangat bersyukur ya ternyata teman-teman di komunitas ini ternyata mengikuti sepak terjang IB Times itu sesuatu yang bagi kami tidak ternilai ya, tidak ternilai. Itu semacam satu pengakuan dan apresiasi yang ini yang paling kami tunggu sebenarnya. Bukan penghargaan dalam bentuk yang lain, bukan dalam penghargaan simbolis yang lain, tapi adalah suatu kebanggaan bagi kami bahwa kehadiran IB Times itu ternyata bisa menjadi salah satu cara teman-teman berkenalan dengan gerakan literasi. Itu bagi kami yang sangat luar biasa. Jadi kami ingin terus-menerus nanti teman-teman membangun komunikasi dengan kami supaya gerakan literasi bisa sama-sama kita kembangkan ke depannya. Saya kira seperti itu, saya kembalikan ke Mbak Fahira. Terima kasih. Ya, sebelumnya terdengarkah suara saya? Ya, oke. Oh ya, karena mohon maaf di sini sedang hujan sangat deras, khawatir tidak terdengar. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih Bang Fajru atas terima kasih Mas Fauzan atas materi yang sangat keren dan bermanfaat ini. Jadi dari materi ini mungkin kita bisa dapatkan bahwa sebagai pemuda, ketika kita tidak memiliki kekuasaan, kita tidak memiliki harta benda untuk kita sumbangkan, maka kita bisa berjihad dengan cara literasi. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa umat Islam ini dibangun dengan tradisi Iqra ya, membaca, menulis, maka jangan menganggap bahwa menulis hanyalah kegiatan tulis-menulis biasa, karena menulis adalah suatu kegiatan yang mana kita bisa membuat sebuah peradaban, dan gerakan menulis merupakan gerakan yang sangat luar biasa. Maka sebagaimana kita menjadi seorang muslim, berarti kita sudah menjadi seorang jihadis literasi ya Mas Fauzan. Karena dulu Rasulullah SAW pun menggerakkan muslim ini dengan tradisi Iqra tadi ya. Nah, mungkin dari materi tadi ada sedikit yang menjadi pertanyaan saya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dulu Mas Fauzan bagaimana tantangannya dalam membangun karir. Jadi sampai sekarang nih, bagaimana mengatur waktunya dan lain sebagainya. Ya, begini ya. Jadi saya merasa bahwa sebagian besar hidup saya aktivitasnya adalah berkaitan dengan gerakan literasi gitu ya. Bahkan sampai ketika saya lulus kuliah, kemudian harus bekerja dan seterusnya, saya menganggap literasi adalah satu aktivitas yang tidak bisa saya tinggalkan gitu. Mungkin bagi orang lain ketika menjadi mahasiswa ya literasi pasti dia akan lakukan ya, menulis ya, membaca gitu ya. Kemudian setelah dia lulus, kemudian bekerja, maka literasi ya ditinggalkan gitu ya. Tapi bagi saya tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Karena
ternyata literasi lebih daripada yang saya duga ya. Dan bahkan saya merasa bahwa perkembangan karir saya di luar literasi bahkan lebih banyak ditopang oleh karena saya terlibat dengan gerakan literasi gitu. Artinya ketika saya mencoba untuk melihat ya sebetulnya karir saya itu seperti apa sih gitu ya. Ternyata saya melihat karir saya banyak berhubungan dengan gerakan literasi. Artinya saya mendapatkan support sosial, support ekonomi, kemudian dan lain sebagainya, semuanya banyak sekali berhubungan dengan gerakan literasi gitu. Sehingga menjadi pertanyaan orang, bagaimana Anda mengatur waktu ya antara Anda harus bekerja dan juga Anda harus beraktivitas dengan gerakan literasi. Ya, itu tentu saya pertanyaan yang sulit saya jawab gitu ya. Karena bagi saya begini, Mbak Fahira ya, literasi itu sesuatu yang sangat saya butuhkan. Kalau saya tidak melakukan, saya merasa seperti kering kerontang ya. Misalnya saya contohkan gini, kalau saya seminggu itu saya mengajar di kampus full ya, dari katakanlah 1 minggu itu bisa 4-5 hari saya mengajar, maka kalau itu tidak ada jeda untuk membaca buku, tidak ada jeda untuk menulis, itu saya merasa seperti kehilangan diri saya sendiri. Ya, artinya saya nggak bisa juga bekerja terus-menerus tanpa ada hubungan dengan literasi. Pasti ketika akan tidur, pasti saya membaca buku, kemudian pasti seminggu sekali saya akan pergi ke toko buku untuk membeli buku-buku yang saya inginkan. Bahkan saya datang ke toko buku kadang tanpa memikirkan untuk beli buku apa gitu. Masuk aja ke toko buku, kemudian lihat buku apa yang belum saya baca, belum saya beli, dan saya tertarik, saya beli. Kemudian untuk urusan tulis-menulis pun juga sama. Kalau saya tidak menulis dalam waktu 1 minggu, tidak menghasilkan 1 tulisan, itu biasanya saya merasa seperti mau pecah ya kepala gitu. Karena ada banyak sekali ide yang butuh saya tulis, bukan untuk pamer, tetapi untuk menguji apakah pikiran saya ini sudah cukup matang atau belum. Gitu. Sehingga saya ketika menulis ini, kebutuhan utama saya adalah untuk memperbaiki cara berpikir saya sendiri. Sehingga ini menjadi motivasi bagi saya bahwa menulis ini harus dilakukan terus-menerus kalau kita ingin memperbaiki cara berpikir kita supaya lebih baik gitu. Maka saya menulis itu, saya berbagi ya entah dengan bentuk platform apapun ya, baik platform karena sekarang kita nggak bisa membedakan ya menulis buku, menulis karya ilmiah, bahkan sekedar menulis di media sosial ternyata sekarang nggak ada bedanya. Gitu. Semuanya adalah platform di mana kita berbagi gagasan kita gitu. Sehingga yang paling penting bagi saya adalah begini, kalau kita punya kemauan untuk literasi, tentu ada banyak jalan ke Roma, ya kan? Kalau memang kita senang dengan literasi, tidak akan ada istilahnya misalkan bahwa menulis itu sulit, ya. Kita harus berbagi waktu dengan ini, dengan itu, belum lagi harus mengerjakan skripsi atau tugas akhir, ya. Tetapi kalau kita memang punya kemauan di bidang literasi, kita tidak akan butuh lagi alasan-alasan itu. Kita akan selalu melakukannya karena itu bagian dari identitas kita gitu. Teman-teman, bagi teman-teman yang sangat suka membaca pasti merasakan hal yang sama ya. Ketika tidak membaca 1 hari pun teman-teman merasa bingung gitu ya. Teman-teman merasa tidak ada yang teman-teman makan gitu ya. Karena ya membaca itu seperti kita sedang makan, menulis juga sama seperti kita olahraga. Kalau kita tidak sering olahraga, ya badan kita juga gampang lemah ya. Nah sama, kalau kita tidak banyak menulis, pikiran-pikiran kita juga menjadi lemah. Ya, salah satu dalam maqasid syariah itu kan adalah menjaga akal. Dan saya memahami bahwa menjaga akal itu adalah dengan literasi, baik itu menulis maupun juga membaca. Sehingga kalau itu tidak dilakukan, maka ada yang tidak beres dalam kehidupan sehari-hari saya. Jadi kadang-kadang begini Mbak Fahira, kadang-kadang tidak melakukan satupun aktivitas literasi itu bagi saya ya, itu berpengaruh ke badan saya gitu. Entah merasa kurang enak lah ya, karena ya paling nggak saya harus baca buku apa gitu. Dan saya tipe orang yang juga selain membaca buku yang saya butuhkan untuk kebutuhan akademik ya, juga saya membaca buku di luar kebutuhan itu. Kadang saya membaca buku yang tema-temanya
kesusastraan ya. Kadang saya harus baca buku puisi ya, kadang saya senang baca buku sains, kadang saya harus baca buku biografi, buku sejarah, dan apa saja buku yang saya anggap saya penasaran dengan tema buku itu, sehingga saya harus beli. Gitu. Walaupun memang buku-buku tema-tema motivasi tidak terlalu banyak saya baca, ya, tapi saya lebih banyak membaca buku-buku yang saya suka ya, karena misalkan tema tentang sejarah, tema tentang suatu topik ya, kadang-kadang juga berkaitan dengan politik, dengan antropologi, dengan seni rupa dan lain sebagainya gitu. Maka menjadi kesulitan bagi teman-teman untuk mengatur waktu karena teman-teman belum merasakan nikmatnya literasi ya. Artinya kan gini kan, saya menganggap literasi itu seperti konsumsi, seperti makan, minum, dan tidur ya. Tiga-tiganya kita butuhkan gitu. Nah, kita mesti menambah lagi nih kebutuhan kita untuk membedakan kita dengan spesies yang lain kan. Kalau kata Buya Hamba, kalau sekedar makan, minum, tidur, dan kawin, itu ya hewan pun melakukan hal yang sama gitu. Nah, tapi tentu saja manusia beda kan, secara agama pun dijelaskan berbeda gitu. Ada keistimewaan tertentu yang sudah diberikan untuk manusia. Salah satunya adalah menjaga akal. Nah, bagi saya kebutuhan membaca, menulis, dan apapun dalam literasi itu adalah kebutuhan primer. Ya. Jadi ada uang dan tidak ada uang harus beli buku ya. Dalam kondisi lapar atau haus, kalau ada kesempatan menulis. Sehingga menjadwal dan sebagainya nanti tinggal mengikuti pola hidup kita masing-masing. Tapi satu hal yang saya pelajari adalah untuk membaca dan menulis biasanya kita lakukan ya waktu subuh hari yang paling enak ya. Bisa menulis dengan sangat cepat ya dari subuh itu. Selesai sholat subuh, barangkali mengaji sebentar ya, kemudian Anda bekerja olahraga fisik sebentar, kemudian habis itu Anda menulis itu sampai barangkali kira-kira jam 7 atau jam 8 pagi. Itu pasti sangat produktif. Gitu. Jangan menulis di siang hari atau sore hari, itu biasanya paling tidak cocok waktunya. Itu kalau menurut saya saran-saran yang bisa saya berikan. Baik, Masya Allah. Sangat berarti dari yang bisa saya ambil tadi nih, jadi ketika kita memiliki rasa suka dengan sesuatu, misalnya seperti literasi ini, maka kita tidak akan merasakan bahwa literasi ini menjadi sebuah kesulitan ya. Karena sesibuk apapun kita, sepadat apapun jadwal kita, tanpa kita mengasah tulisan, tanpa kita mengasah otak kita, dan kita membaca buku, kita akan merasa ada yang kurang dalam hari kita gitu. Mungkin menjadi kesulitan bagi teman-teman yang meluangkan waktu dalam literasi. Coba mungkin introspeksi lagi, mungkin itu karena kita belum sesuka itu dengan literasi, seperti itu mungkin ya. Nah, baik, Masya Allah, alhamdulillah jawabannya sangat mudah dipahami dan kita bisa mengambil banyak manfaat dengan materi ini. Terima kasih Mas Fauzan. Baik, sekarang mungkin kita lanjut kepada panelis kita yang pertama, yaitu Bang Fajrul Sofil Ula. Beliau adalah salah satu aktivis HMI atau ahli HMI, sebuah gerak yang mana ini adalah sebuah gerakan mahasiswa Islam Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan ex-ketua Departemen Kajian Strategis PPI Malaysia atau ex-head of Department Strategic Studies of Indonesian Student Association in Malaysia. Beliau juga berpengalaman dalam latihan kaderisasi 1 Islamic Association of University Student Malaysia, juga dalam program manajer diskusi mahasiswa bersatu PPIM dan BEM se-Indonesia. Maka dari sini tentu Bang Fajrul cukup menggeluti bagaimana dinamika intelektualisme di kalangan mahasiswa. Maka kami rasa Bang Fajrul ini sangatlah cocok dalam isu ini dan memiliki juga keresahan pribadi dalam bidang literasi ini. Baik, mungkin bisa langsung saja kita mulai untuk Bang Fajrul Sofil Ula. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya?
Iya, terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih Mbak Fakhira. Yang saya hormati Mas Fauzan. Kalau boleh saya ibaratkan, tadi Mas Fauzan sudah menjadi enlightenment bagi saya dan bagi kawan-kawan Indonesia terutama yang sedang berjuang di tanah Melayu ini, Mas. Oke, yang saya hormati juga kawan saya, sahabat saya, Brother Alif, kawan baik dari dulu hingga sekarang, kawan diskusi dan lain-lain. Saya pribadi secara personal tidak pernah sebagai seorang Indonesia yang lahir di atas tanah semenanjung Malaysia, saya tidak pernah menganggap bahwa kawan-kawan locals ini sebagai orang yang berbeda daripada kami. Saya pernah mendengar sebuah quotation, kalau bukan karena Inggris dan bukan karena Belanda, tidak akan ada paspor di antara kita. Selamat datang Brother Alif ke komunitas kami, komunitas kawan-kawan Indonesia, dan juga saya ingin berterima kasih kepada kawan-kawan Melayu yang sudah hadir. Sebelum berbicara tentang topik yang insya Allah akan saya bawakan, sebagai bridging tadi atas apa yang disampaikan oleh Mas Fauzan, saya jadi teringat, mendengar tadi saya teringat sebuah cerita, disclaimer first, di saat saya menyebutkan seorang tokoh politik ataupun tokoh penulis bukan berarti I'm into it, just disclaimer first. Kawan-kawan mungkin mengenal Karl Marx. Ada satu cerita yang menarik di balik setelah beliau menuliskan sebuah buku yang mungkin semua sudah tahu, yaitu Das Kapital. Cerita yang menarik, bukan saya tidak berbicara tentang Marxism, tapi yang saya ingin sangat tertarik adalah apakah kawan-kawan tahu bahwa di saat Karl Marx meninggal, itu bahkan tidak sampai 15 orang yang ada di pemakamannya. He's nobody. Dia bukan orang yang bukan sebuah mungkin orator, bukan orang-orang yang dikenal di masa dia hidup, tapi buku dia yang akhirnya menginspirasi sebuah gerakan jutaan orang setelah berpuluh-puluh tahun kemudian. Dan ini fakta yang baru saya ketahui beberapa waktu kebelakangan di saat saya membaca. Ini sangat menarik. Di saat dia hidup, di saat dia menulis, dia mati. Tidak ada yang mengetahui. Setelah dia meninggal, buku dia yang akhirnya bahkan menginspirasi jutaan orang, terlepas dari bagaimana pro kontranya, ini sangat menarik. Dan bagaimana sebuah literasi, sebuah tulisan itu bisa remain sampai kapanpun. Dan ini sebagai bridging tadi, bagaimana kepentingan literasi untuk diperhatikan kita sebagai seorang mahasiswa. Kalau cerita pribadi, saya sendiri di saat datang ke Malaysia, saya berpikir sebagai seorang mahasiswa gitu, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masyarakat, terutama Indonesia, di saat kita sendiri mungkin tidak bisa terjun langsung gitu. Saya yakin kawan-kawan tidak ada yang berpikir untuk berdemonstrasi di Jalan Tun Razak KBRI untuk mungkin melakukan sesuatu ya, karena itu di luar akal. Tidak mungkin kita bergerak mungkin di negara orang. Akhirnya saya berpikir, terus bagaimana kita bisa memberikan sedikit kontribusi untuk masyarakat sebagai kewajiban kita sebagai agent of change. Akhirnya saya tanya kepada senior-senior, ternyata satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan literasi. Ini salah satu yang akhirnya kita coba kembangkan, baik itu di Persatuan Pelajar, baik itu di seluruh komunitas Indonesia. Meskipun kita tidak bisa mungkin hadir langsung turun di masyarakat karena kondisi kita yang secara geografi bukan di Indonesia, tapi dengan tulisan tersebut, dengan kita mengadakan diskusi baik internal ataupun internasional dengan kawan-kawan internasional, kita bisa memberikan sebuah kontribusi, baik itu mengeluarkan sebuah naskah akademik, baik itu mengeluarkan sebuah policy brief, baik itu mengeluarkan sebuah press release atau apapun itu. Tapi bagi saya ini adalah salah satu cara bagi kami untuk dapat sedikit berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Oke, masuk ke topik intelektual. Ada satu bahasan yang bagi saya sangat penting untuk kita bicarakan. Intelektual sendiri mungkin bukan posisi saya untuk menjabarkan intelektual secara mendetail, tapi apa yang sudah dapat kita praktekkan sebagai mahasiswa yang mungkin kata orang masih seumur jagung ya. Adalah satu, bagaimana kita bisa menerapkan sebuah intellectual honesty. Ini yang mungkin kawan-kawan pergerakan sangat
terasa. Apa itu intellectual honesty? Adalah kita di saat jujur, di saat kita berliterasi, di saat kita menulis adalah sesuai dengan apa yang terjadi, terlepas dari afiliatif, baik itu politik, baik itu sosial. Dan ini yang bagi saya sangat susah gitu. Misal sebagai contoh, sebelum masuk ke bahasan-bahasan yang mungkin terlalu mendetail, saya cerita sedikit. Sebagai contoh, di saat kita ingin menyuarakan sebagai mahasiswa yang memiliki kewajiban, honesty ini menjadi fungsi, menjadi bagian dari intelektual yang mungkin sudah sedikit terlupakan dari kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa yang kita tahu bukan rahasia umum, banyak pergerakan yang mungkin dinaiki sebuah kepentingan politik dan lain-lain. Dan ini menjadi tantangan terbesar bagi kami, bagaimana intelektual itu yang terbangun dari literasi sudah pasti. Tidak mungkin kita berbicara tanpa tanpa literasi. Saya teringat perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan, Fasad kabir alimun mutahattik wa akbar minhu jahil mutanassik. Sebuah kerusakan terbesar itu di saat ada orang alim, knowledgeable, yang dia diam. Tapi yang lebih besar adalah di saat dia tidak tahu dan dia berbicara. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Maka sebagai intelektual itu dari situ berangkat literasi untuk membangun intelektual. Tapi ada satu yang menarik, saya pernah membaca sebuah tulisan dari salah satu dosen di Indonesia, saya lupa. Semua orang itu memiliki fungsi intelektual. Semua orang bisa berpikir, seperti yang disampaikan oleh Farabi. Tapi satu yang mungkin terlewatkan oleh kita adalah tidak semua orang memiliki fungsi intelektual. Dan itu yang bisa kita sebagai mahasiswa memiliki kewajiban. Oke, berangkat dari situ, kita bahas kembali ke kewajiban kita sebagai mahasiswa. Intelektual ini sering diartikan sebagai baik analisa, berpikir kritis, berpikir secara wisdom, kemudian juga berfilsafat. Mungkin itu sebuah konotasi yang sering disandingkan dengan intelektualisme mahasiswa. Ada dari situ, berangkat dari seorang akademisi, tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita bisa bermasyarakat dari berangkat dari literasi yang telah kita bangun. Salah satu konsep yang mungkin kawan-kawan juga pernah mengetahui, itu Antonio Gramsci pernah mengatakan tentang intellectual organic intellectuality, yaitu orang yang intelektual yang bisa turun ke masyarakat dan bisa bermasyarakat. Memang kalau kita ketahui mahasiswa ada yang mengelompokkan sebagai mahasiswa ini golongan atas, ada juga yang mengelompokkan bahwa mahasiswa ini adalah middle class, terlepas dari perdebatan tersebut. Tapi peran untuk menyadarkan, untuk memberikan awareness kepada masyarakat tentang apa yang terjadi, itu menjadi tantangan terbesar bagi mahasiswa, dan itu yang ingin kami, baik itu mahasiswa manapun itu Anda berada, kami ingin bangun fungsi daripada intelektual, dan bukan hanya didasari oleh sebagai akademisi juga, tapi kita lanjutkan untuk menerapkan fungsi intelektual tersebut. Oke, tantangan yang selanjutnya yang mungkin pribadi saya sendiri rasakan, kita bicara sedikit melenceng. Selain bicara masalah intellectual honesty, bicara bagaimana menjadi intelektual yang organik, kami sebagai mahasiswa luar negeri yang berada di luar negeri, dalam konteks mahasiswa luar negeri dan juga kawan-kawan Malaysia, mungkin satu yang kita rasa, saya sendiri rasa, adalah perkembangan zaman, era globalisasi ini, era teknologi yang disruptif ini, mengantarkan kita di sebuah sesi di mana di saat kita ingin menyuarakan di saat kita ingin bersuara, di saat kita ingin memberikan gagasan, prejudice dan stereotype, sebagai mahasiswa komunikasi yang saya juga belajar masalah itu jauh lebih berkembang dibanding sebelumnya. Dan ini tantangan kita sebagai mahasiswa. Kita tahulah, kita bersuara sedikit di Twitter misal, orang langsung mengatakan, oh Anda ternyata kalau di Indonesia ada kadrun, cebong, dan lain-lain. Mungkin kawan-kawan di Malaysia yang sekarang sedang berjuang di Undi 18, kawan-kawan Alif dan sebagainya, bicara tentang Undi 18, prejudice dan stereotype ini lebih mudah datang
terutama di era disruptif teknologi ini, bagi saya hal yang mungkin simpel ini menjadi tantangan terbesar. Selain kita bicara masalah intelektual yang mungkin terlalu kompleks, but bicara tentang lapangan sendiri, misal kawan-kawan Malaysia ingin menyuarakan pasal undi 18, kemudian yang pro akan mengatakan bahwa mahasiswa tidak perlu berbicara, mahasiswa tidak perlu, Anda masih kecil, Anda masih bla bla bla, dan ini yang terjadi saat ini. Di Indonesia sendiri ini terlepas dari pro kontra undi 18, saya hanya ingin memberikan contoh. Bagi saya itu diskursus yang baik yang muncul di publik yang kita pahami. Kemudian balik lagi ke mahasiswa Indonesia, kita ingin menyuarakan sedikit misal tentang kebijakan impor dari Kemendagri yang tahun 2019 itu Permen. Kemudian kita dikatakan bahwa kita pro terhadap terafiliasi dengan politik tertentu. Kemudian di saat kita coba menyuarakan tentang mungkin di Jakarta ada isu terkini, yaitu kenaikan batas gaji minimum untuk mengajukan down payment 0% yang dari 7 juta menjadi 14 juta, yang menurut saya itu sangat tidak masuk akal, karena mana ada rakyat kecil gajinya 4 kali UMR. Tapi bisa kita ingin menyuarakan hal tersebut dalam era disruptif ini, yang terjadi akan apa? Prejudice dan stereotype itu akan datang. Sebagai mahasiswa komunikasi, itu yang kami pelajari, dan itu sangat mental kita sebagai mahasiswa itu diuji, terlepas dari bagaimana kita telah membaca, bagaimana kita telah bersuara, mental kita akan jauh lebih diuji di saat kita berusaha untuk bermasyarakat, untuk menjalankan fungsi intelektual yang kalau kata Antonio Gramsci itu sebagai intellectual organic. Mungkin sebagai pembukaan itu yang bisa saya sampaikan. Pasti tantangan yang mungkin terakhir boleh sangat kita rasakan masalah apakah kita akan idealisme, apakah kita akan pragmatis. Semua itu akan kembali kepada dinamika internal kita sendiri sebagai mahasiswa, bagaimana kita ingin memposisikan diri kita, bagaimana kita ingin bersuara, meskipun banyak faktor-faktor yang akan mengganggu pergerakan kita sebagai mahasiswa. Oke, lastly, sebagai konteks mahasiswa yang tinggal di luar negeri, saya ingin mengajak kawan-kawan Indonesia, meskipun kita mungkin tidak bisa turun ke jalan dan lain-lain, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah berangkat dari yang disampaikan Mas Fauzan, bisa menuangkan hal tersebut dalam poin-poin dalam rangka-rangka literasi tersebut. Dan kepada kawan-kawan Malaysia, ini yang sangat penting. Saya pernah membaca salah satu riset dari Profesor Saudah, mungkin kawan-kawan IUM pernah mendengar beliau, salah satu dosen senior di IUM. Beliau membuat sebuah riset tentang internasional di Malaysia. Salah satu poin terpenting adalah international students could benefit from the host country economically, socially, and politically. Dan dari situ saya ingin mengatakan bahwa sebagai akademisi tidak ada gap antar kita, tidak ada barrier di antara kita. Kenapa kita tidak bisa kita berbicara tentang gagasan? Bukan hanya di antara orang Indonesia sendiri, kita memiliki kelebihan gitu. Kita bisa mengajak, maka dari itu kita mengajak Brother Alif yang mungkin latar belakang politik Indonesia, geografi dan lain-lain berbeda dengan Malaysia. Tapi ini kelebihan yang bisa kita bawa. Kita ajak kawan-kawan lokal dan kita berdiskusi. Karena kita bisa saling benefit, kita berdiskusi kenapa SST di Malaysia 6%, Indonesia PPN 10%, kenapa pajak kita lebih tinggi. Bagaimana kita bersuara, kita belajar dari Malaysia. Dan kawan-kawan Malaysia pun bisa berdiskusi dengan kami apa yang terjadi tentang mengapa mengundi mencoblos di Indonesia bisa 17 tahun atau bahkan lebih kurang kalau Anda sudah menikah. Diskusi yang muncul tersebut terlepas dari pro kontra yang terjadi, ini yang bisa mengasah intelektual kita dan bisa menjalankan fungsi kita sebagai mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dan menjadi agent of social change, menjadi guardian of value, menjadi sebagai intelektual yang organik yang memberikan kontribusi. Mohon maaf, saya tidak tahu sudah berapa menit.
Jadi mungkin sebagai pembukaan itu saja dulu. Kita dengarkan nanti ada kawan baik saya Brother Alif yang ingin berbicara, dan juga terima kasih Mbak Fafira. Kita boleh berdiskusi setelah ini lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sangat memberikan enlightenment yang sangat bermanfaat buat saya pribadi juga, dan mungkin untuk teman-teman semua ya. Tadi yang saya bisa dapatkan adalah bahwa tadi kata Imam Syafi'i rahimahullah bahwa sebuah kerusakan terbesar adalah ketika orang-orang pintar itu diam, tapi yang lebih besar lagi adalah ketika orang-orang bodoh itu berbicara. Maka sebagai kita mungkin intelektual mahasiswa ini, kita adalah kita adalah agent of change. Jadi jangan hanya berdiam diri, kita bisa melakukan kontribusi meskipun tidak secara langsung, kita bisa melakukan kontribusi dengan cara literasi. Karena literasi sangatlah penting untuk mengubah mungkin pandangan hidup seseorang, pembaca dan lain sebagainya. Nah, lalu yang mungkin tadi bisa ini salah satu tantangan kita sebagai mahasiswa yang ingin menyuarakan gagasan dan pemikiran kita adalah di era sekarang ini ketika kita mengantarkan gagasan kita, stereotip itu ada. Nah, mungkin yang menjadi sedikit pertanyaan saya, bagaimana cara kita bukan mengatasi, mungkin bagaimana cara kita menghadapi stereotip itu? Karena mungkin akan ada yang mentalnya mungkin sempat terjatuh atau lain sebagainya mungkin, Bang Fajrul. Oke, mungkin ini akan sedikit. Ini apa yang saya pelajari sebagai mahasiswa komunikasi adalah prejudice stereotype itu pasti ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Berbedanya di era 4.0 ini dan era globalisasi ini, hal-hal tersebut menambah kompleksitas daripada stereotyping dan hal-hal lainnya gitu. Misal apa yang terjadi di Amerika bisa kita bisa aja nyerang Indonesia, kan terkenal gitu. Apa yang terjadi di Amerika bisa saja kita jatuhkan mental orang di sana dengan sangat mudah. Dan mental mahasiswa ini mental baja yang, karena kita adalah iron stock di masa depan, kita adalah pemimpin masa depan. Bagaimana mengatasinya? Saya sendiri lebih pribadi adalah pertama, kita memposisikan diri kita, tidak asal berbicara, kita adalah intelektual, kita tidak bisa mungkin asal di era sosial media sedikit demi sedikit berbicara tanpa arah. Karena itu yang akan mengundang daripada prejudice dan stereotype dan hal-hal lain. Jadi saya sendiri mengatakan bahwa kita manusia gitu. Mental kita pasti akan terserang. Mau nggak mau akan terserang. Bagaimana mengatasi tersebut adalah kita jangan salah ambil langkah dan nggak mungkin bermacam-macam gitu. Apa yang saya suka dari kegiatan literasi, dan kemudian juga saya sedikit diajak juga saudara Sidki menulis, adalah di saat kita berlatih untuk menulis, di situ kita bisa menyampaikan informasi secara terstruktur dan lebih rapih gitu. Dan ini akan diserap oleh audiens dengan lebih baik daripada kita hanya berkor-kor tidak jelas, yang akhirnya kita cuma jatuhin mental sendiri, dan itu terbukti gitu. So intinya bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut, ini adalah mental kita sendiri sebagai mahasiswa, dan saran saya adalah berbicaralah sebagai seorang intelek yang memiliki manner, yang memiliki akhlak. Ada salah satu tulisan dosen UGM, kalau nggak salah, saya lupa, mohon maaf. Kita semua ini mahasiswa, akademisi, semua itu memiliki fungsi intelek, bisa dikatakan, tapi tidak semua memiliki fungsi akhlak. Dan ini harus kita galakkan lah di antara kita sendiri. Mungkin itu sebagai jawaban. Baik, Masya Allah. Berarti kita tetap harus tetap berbicara ya. Kita harus tetap tidak boleh berhenti dan tidak boleh ngedown karena stereotip yang ada itu. Karena dengan gitu kita harus bisa berbicara sebagai seorang intelektual yang memiliki akhlak juga. Baik, terima kasih Bang Fajrul. Materinya sangat luar biasa dan Masya Allah, semoga bisa bermanfaat untuk kita teman-teman semua. Amin. Baik. Sesi selanjutnya insya Allah akan dibawakan oleh panelis kedua kita, yaitu Bang Alif Naif. Bang Alif ini belakangan banyak isi webinar di teman-teman IAIUM ya, Bang Alif.
Boleh dengar ke? Ya. Boleh. Okey. Ya, mungkin bisa diberitahu sedikit-sedikit webinar apa saja yang sudah belakangan ini Bang Alif isi? Minggu ini saja saya ada 4 webinar sebenarnya. Yang pertama sekali saya bicara soal politik kampus IUM. Saya adalah wakil salah satu political front yang ada. Kemudian saya juga berbicara dengan Dr. Azhar Ibrahim, seorang pensyarah Jabatan Pengajian Melayu dari Universiti Kebangsaan Singapura, berbicara soal Multatuli, seorang penulis yang juga sebahagian daripada sejarah kolonial Indonesia. Multatuli menulis Max Havelaar, memberi pengaruh kepada Pramodia, Kartini, Soekarno dan juga Jose Rizal. Kemudian baru semalam saya berbicara soal civil society, kerana saya menggerakkan satu civil society yang bertumpukan kepada intellectual activism. Kami menggerakkan wacana-wacana intelektual penulisan yang kami namakan sebagai Virtue IUM, dan semalam saya berbicara tentang kepentingan civil society dalam menggerakkan kampus demokrasi. Kemudian hari ini saya bersama dengan teman-teman saya dari Indonesia atas jemputannya PPI IUM, juga terima kasih kepada pihak penganjur lah, Mas Sidiki dan rakan-rakan. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali Bang Alif ini. Sudah banyak mengisi dan mungkin bagi teman-teman yang belum begitu familiar dengan Bang Alif ini, beliau adalah pelajar tahun ketiga Sains Politik di IAIUM. Beliau juga bergiat aktif menulis tentang falsafah, sejarah dan pergerakan mahasiswa. Dan beliau merupakan Head Operation of Virtue IAIUM yang mana tadi sudah disebutkan. Virtue IAIUM ini merupakan pergerakan independen yang coba membudayakan intellectual activism melalui wacana dan penulisan. Sebelumnya mungkin sedikit lagi bertanya, apa Bang Alif mungkin pernah menulis di IB Times? Ya, saya pernah menulis di IB Times 2 artikel yang bersambung. Saya menulis tentang falsafah sejarah Hegel dan juga Marx. Nama tajuknya Dialektika Hegelian dan Dialektika Materialism Marx. Terima kasih jugalah IB Times sudi menerbitkan artikel. Terima kasih Mas Fauzan. Diperbanyak Mas Alif. Ya, alhamdulillah. Dengan begitu, alhamdulillah kita bisa lihat bahwa Bang Alif ini juga memiliki concern yang sangat besar dengan dunia literasi ini ya. Jadi mungkin tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita simak materi yang akan dibawakan oleh Bang Alif Naif. Kepada Bang Alif, mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya berterima kasih sekali lagi kepada sistem moderator dan juga keynote speaker Abang Mas Fauzan, teman saya Fajru dan juga rakan-rakan Malaysia dan Indonesia yang hadir di live Facebook dan juga dalam Zoom hari ini. InsyaAllah saya dijemput untuk berbicara soal strategi pergerakan budaya literasi mahasiswa. Jujur saya katakan sebenarnya tarikh hari ini 28 Mac juga tarikh yang special untuk saya. Kalau tadi Mas Fauzan cakap sudah 8 tahun dalam dunia literasi, penulisan dan sebagainya, saya baru cukup setahun. 28 Mac tahun lepas, semenjak Malaysia dalam keadaan lockdown, saya menulis artikel pertama saya, iaitu berkenaan dengan Al-Farabi dan juga Madinah Al-Fadilah. Jadi kalau ikutkan saya baru setahun sebenarnya dalam bidang penulisan ini. Dan saya berterima kasihlah kepada rakan-rakan yang membimbing. Dan insyaAllah saya akan kongsikan bagaimana caranya untuk menggerakkan budaya literasi mahasiswa. Pertama sekali, saya rasakan sebelum kita menjawab persoalan bagaimana, kita perlu menjawab persoalan mengapa kita perlu menggerakkan budaya literasi mahasiswa. Pertama, saya rasakan bahawa budaya pergerakan literasi mahasiswa ini adalah bagi memberi kesedaran untuk mahasiswa. Kesedaran yang bagaimana, kalau tadi Fajru menyebut sebagai agent of change, saya ada satu terma yang saya sangat minat, iaitu agent of enlightenment, agent pencerahan.
Kerana mahasiswa ini dia sebagai penuntut ilmu, dia bukan menggunakan reason ataupun intelektualnya untuk private use atau kegunaan peribadi, tapi untuk public use, kegunaan awam. Mahasiswa bukan milik peribadi, mahasiswa adalah milik awam. Segala ilmu yang dia pelajari itu adalah milik masyarakat di sekelilingnya, bukan milik dirinya sendiri sahaja. Jadi dengan kesedaran yang diberikan ini, mahasiswa perlu tahu bahawa budaya literasi ini perlu digerakkan kerana itu adalah amanahnya. Amanah untuk menyebarkan ilmu dia kepada masyarakat awam, kepada masyarakat sekeliling. Contohnya kalau di IIUM, tanggungjawabnya bukan sekadar untuk masyarakat di dalam kampus, tapi juga kampung-kampung yang ada di sekeliling kampus. Kemudian bergerak lagi. Pergerakan yang kita tahu mahasiswa ini sejak dulu hingga sekarang dia ada satu pergerakan, iaitu pergerakan mahasiswa lah. Macam hari itu di Indonesia melawan Omnibus Law. Kemudian baru ini di Malaysia melawan penurunan undi kepada 18 tahun. Ini adalah bukti bahawa mahasiswa itu punya kesedaran bahawa ilmu yang mereka ada ataupun semangat yang mahasiswa ada daripada budaya literasi itu bukan harus kurung di dalam kampus, dalam dunia akademia, tapi juga di jalanan, dalam dunia politik, dalam masyarakat sosial, masyarakat madani dan sebagainya. Dan saya rasakan bila kita sebut tentang enlightenment, bila saya sebut agent of enlightenment, yang ditekankan di sini adalah enlightenment. Dan yang paling penting bila bicara soal enlightenment, kita tidak boleh meninggalkan satu nama yang penting, yang saya idolakan sebenarnya, iaitu Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman, dari tradisi falsafah Jerman. Beliau ada menulis What is Enlightenment? Apa itu pencerahan? Dan apa itu pencerahan asalnya ditulis untuk mengulas soal use of reason, penggunaan intelektual, penggunaan akal bagi masyarakat Jerman pada waktu tersebut. Tapi saya juga ada menulis dan saya olah pembawakan oleh Immanuel Kant. Kalau Kant menulis tentang masyarakat, saya olah enlightenment itu kepada student kerana sifatnya hampir sama. Kan memulakan esei What is Enlightenment dengan mengatakan satu benda, iaitu masyarakat ini terkekang dengan perpetual immaturity ataupun ketidakmatangan yang berkekalan. Ketidakmatangan yang berkekalan ini bukan kerana kurangnya ilmu, tapi kurangnya kesedaran untuk berfikir dengan sendiri. Mahasiswa pada hari ini kalau saya tengok, selain daripada rakan-rakan saya yang saya suka berdiskusi seperti Fajru dan juga Sidiki, saya lihat mahasiswa ada banyak yang menerima, sekadar menerima ilmu daripada para pensyarah, kemudian dimuntahkan balik sewaktu peperiksaan. Sedangkan mahasiswa bukan terkurung di situ saja. Itu menunjukkan bahawa mahasiswa masih dalam keadaan tidak matang, ketidakmatangan yang dia sendiri letakkan. Kerana apa? Kerana ketidakmatangan itu bukan kerana kurangnya ilmu, tapi kerana kurangnya kesedaran untuk berfikir dengan sendiri. Jadi untuk mewujudkan budaya literasi mahasiswa, untuk menggerakkan budaya literasi mahasiswa, dia punya satu prerequisite, iaitu punya kesedaran untuk berfikir dengan sendiri. Dan pada saya, daripada berfikir dengan sendiri itu memang satu formula asas kepada literasi dan juga merupakan batu asas kepada semua pergerakan mahasiswa. Kalau kita katakan, saya berikan satu thought experiment, katakan mahasiswa tidak berfikir dengan sendiri, maka takkan ada mahasiswa yang turun ke jalan. Kerana kita tahu bila turun ke jalan itu kita mengambil risiko. Kita mengambil risiko ditentang oleh pihak kerajaan sendiri, oleh pihak law enforcement, polis, pihak-pihak polisi dan sebagainya. Tapi sebab kita berani berfikir dengan sendiri, berani mengambil risiko, maka kita turun. Jadi berbalik kepada tajuk asal, iaitu strategi bagaimana menggerakkan literasi mahasiswa ini. Saya rasakan bahawa mahasiswa itu perlu bergerak dalam kelompok. Mengapa saya katakan dalam kelompok? Mungkin untuk sesetengah orang bergerak dalam kelompok itu satu perkara yang biasa. Tapi bila mahasiswa bergerak dalam kelompok, maka akan ada exchange of ideas. Kerana mahasiswa yang bersikap individu, mahasiswa yang bersikap atomi, atomized individuals, mahasiswa yang tercerakin daripada masyarakatnya, yang pertamanya dia akan bersikap selfish. Mengapa saya katakan selfish? Kerana segala ilmu yang dia terima itu hanya untuk dirinya sendiri. Itu adalah self pleasure pada saya, hanya untuk keseronokan diri.
Sedangkan macam yang saya sebut tadi, mahasiswa itu milik masyarakat. Mahasiswa bukan milik dirinya sendiri sahaja. Maka mahasiswa perlu bergerak dalam kelompok, kerana kelompok, bila wujudnya kelompok akan ada exchange of ideas. Dan apabila wujudnya kelompok, exchange of ideas tidak hanya berlaku di dalam kelompok tersebut, tapi juga membebaskan, idea itu membebaskan dirinya kepada masyarakat sekeliling. Itu yang kami di Virtue cuba gerakkan. Sebenarnya Virtue IIUM ini cuma ada 6 sahaja ahli. Kita bukan satu pergerakan yang ada ramai ahli, tidak sampai 10. Kita cuma ada 6 ahli. Tapi dengan 6 orang ini, kelompok kecil kami wujudkan debat-debat, contohnya tentang belanjawan negara. Kami wujudkan bicara tentang soal-soal ilmu dan sebagainya, kerana kami percaya exchange of ideas dalam kelompok kecil kami ini perlu diperbesarkan. Kelompok mahasiswa itu tidak perlu sampai ratusan orang. Cukup hanya 10 orang, 11 orang yang ada kesedaran yang sama, yang ada agenda yang sama. Ini perlu ditekankan bahawa mahasiswa itu perlu bergerak dalam kelompok, kerana satu lagi, kelompok ini adalah support system untuk mahasiswa. Terkadang mahasiswa ini dia hidup dalam keadaan yang tiada motivasi. Jadi kelompok ini hadir untuk memberi motivasi kepada mahasiswa untuk masuk ke dalam budaya literasi. Kadang-kadang pertama kali saya venture, saya masukkan diri ke dalam dunia literasi tahun lepas, saya sunyi sebenarnya. Jujur saya katakan saya tidak ada kawan-kawan. Masa itu saya belum kenal lagi Fajru, saya belum kenal lagi Sidiki. Saya tidak ada kawan-kawan untuk exchange of ideas. Untuk menulis sekalipun saya takut. Betul ke pemahaman saya? Saya risau, saya salah. Tidak ada motivasi. Tapi apabila hadir kelompok-kelompok saya, hadir rakan-rakan saya ini, itu menjadi support system yang sesama sendiri, yang akhirnya setiap seorang daripada kami, daripada rakan-rakan saya mampu untuk menulis, mampu untuk cernakan dan sampaikan sesuatu idea. Dan satu lagi yang saya rasakan strategi yang wajar diberikan kepada, yang wajar difahami oleh mahasiswa untuk menggerakkan adalah dengan wujudkan bengkel-bengkel penulisan. Ini mungkin kelihatan agak aneh, tapi mahasiswa itu sekalipun dia punya idea yang banyak, tapi kalau dia tidak punya skill untuk menyampaikan ideanya, maka idea itu masih terkekal dalam diri berbanding dengan tersebar. Mahasiswa ini perlu diberi skill-skill untuk menyampaikan ilmu. Pada saya ada 2 skill yang penting. Yang pertamanya adalah skill bercakap. Skill bercakap ini penting kerana untuk menyampaikan ilmu, retorik ataupun ilmu-ilmu bercakap itu penting supaya kita punya audiens boleh faham. Malah antara ciri-ciri seorang pemimpin, saya kategorikan mahasiswa sebagai pemimpin masyarakat, dan ciri-ciri seorang pemimpin yang disebut oleh Al-Farabi dalam Madinah Al-Fadilah adalah dia perlulah seseorang yang bisa cernakan idea, kemudian sampaikan balik dalam bahasa yang mudah difahami. Kita tahu dalam dunia literasi ini, antara halangan-halangan terbesar adalah untuk memahami sesuatu idea. Dan saya yakin tidak ada seorang pun antara kita yang begitu mudah mencernakan idea. Kadang-kadang kita ambil masa. Kadang-kadang sesuatu buku itu perlu dibaca 2-3 kali sebelum kita dapat cerna idea. Itu baru untuk dapatkan idea. Belum lagi untuk disampaikan kepada orang lain. Kalau disampaikan kepada orang lain itu melalui perkataan yang susah difahami, maka idea itu masih terkekal dalam diri kita, masih terkekal dalam buku-buku yang kita baca. Itu satu, untuk menyampaikan dengan kata-kata yang penuh ataupun boleh difahami oleh masyarakat. Yang kemudiannya adalah mahasiswa perlu ada skill penulisan. Mengapa penulisan ini yang paling penting? Kerana penulisan itu kekal. Perbincangan kita pada hari ini kalau tidak dirakam, kalau tidak disiarkan, maka itu terkekal hanya di ruang ini saja. Antara saya, sistem moderator, Mas Fauzan, Fajru dan juga rakan-rakan yang hadir. Tapi kerana kita ada siaran, itu suatu yang kekal, namun tidak sama seperti buku. Kerana kekalnya siaran ini kadang-kadang boleh terlupus apabila kita punya teknologi teknologi ini mempunyai sifat yang lebih maju, maka perbincangan ini kadang-kadang terlupus di ruang digital. Tapi buku
buku itu kekal. Bayangkan tulisan Plato, The Republic, yang ditulis sejak 500 tahun sebelum Masihi masih kekal hingga hari ini. Tulisan-tulisan filsuf-filsuf Islam yang hidup pada zaman Abbasiyah masih kekal hingga hari ini menjadi bahan bacaan kita untuk kita fahami idea mereka. Tapi bukan semua mahasiswa ada skill untuk menulis. Skill untuk menulis pada saya itu skill yang sangat mahal. Kerana menulis ini untuk seorang yang berpengalaman seperti Mas Fauzan dan Fajrul, mungkin itu sudah menjadi kebiasaan. Sudah tahu gaya bahasa yang diperlukan untuk sampaikan kepada audience, tapi tidak kepada mahasiswa yang pertama kali. Bila saya singkap balik, bila saya lihat balik artikel pertama saya hingga ke artikel saya yang latest, saya dapati ada perbezaan, ada improvement yang saya dapat hasil daripada perbincangan dan tips-tips yang diberikan oleh rakan-rakan penulis yang lain. Saya kira kalau saya tidak menerima tips daripada rakan-rakan penulis, mungkin artikel saya masih susah difahami seperti tulisan pertama saya. Tulisan pertama saya sangat susah difahami sebab saya sendiri tidak tahu bagaimana untuk sampaikan, hanya menulis untuk kefahaman diri. Sedangkan menulis itu untuk kefahaman orang lain. Kita sudah memahami idea tersebut. Sekarang kita nak bantu orang lain faham. Jadi skill menulis itu sebenarnya penting. Jadi saya galakkanlah supaya gerakan-gerakan penulis seperti gerakan menulis IUM ini, koalisi antara 4 kelab ataupun 4 pergerakan yang ada ini, wujudkan bengkel penulisan, bantu rakan-rakan kita lagi untuk lebih menyampaikan idea. Itu sesuatu yang penting sebenarnya. Dan yang ketiga pada pendapat saya itu adalah berikan rakan-rakan kita platform untuk menulis. Rakan-rakan kita terkadangnya punya idea, berani untuk menyatakan, tahu cara untuk menulis, tapi tidak punya platform yang sesuai dan terpaksa menggunakan platform-platform peribadi. Dan saya rasa umum mengetahui bahawa platform peribadi ini terkadang hanya berada di kelompok kecil kita saja dan menjadi echo chamber. Menulis di Facebook yang melihat mungkinlah rakan-rakan kita ataupun rakan kepada rakan kita. Menulis di Twitter yang melihat mungkin hanya followers dan sebagainya. Tapi kalau diberikan platform yang punya audience yang lebih luas, itu bisa meningkatkan lagi semangat ataupun keazaman untuk menulis. Artikel pertama saya juga, saya berterima kasih kepada Lestari Hikmah. Mungkin Mas Fazan ada kenal Lestari Hikmah, juga banyak menulis untuk IB Times. Saya adalah salah seorang fellow di Lestari Hikmah. Dan alhamdulillah, apabila saya diberikan platform itu lebih memberikan saya satu semangat untuk saya lebih menulis dan memberikan rakan-rakan saya satu platform yang mereka tahu, oh ini platform yang sesuai untuk kami baca, platform website seperti mana yang digerakkan oleh Mas Fauzan di IB Times. Dan apabila platform ini lebih luas, maka akan ada lebih ramai pembaca. Apabila lebih ramai pembaca, lebih banyak respon, lebih banyak kritikan yang kita dapat, lebih banyak komen yang kita dapat, itu menambahkan lagi ilmu-ilmu baharu, menambahkan lagi skill-skill. Malah tulisan saya berkenaan dengan Marx dan Hegel yang di IB Times itu adalah olahan kali ketiga. Kerana kali pertama saya tulis, saya siarkan, kemudian saya menerima respon-respon daripada rakan-rakan. Kerana apa? Kerana saya siarkan di platform yang luas. Rakan-rakan lain yang kadang-kadang tidak saya kenal tapi juga bergerak aktif dalam gerakan literasi, mereka memberi komen-komen yang pada saya membina. Saya olah balik sehingga kan apabila saya siarkan buat kali ketiga di IB Times, itu adalah yang terbaik hasil daripada kritikan yang ada. Namun saya masih menerima lagi kritikan daripada penulisan saya dan saya rasakan itu sesuatu yang bagus. Kerana lebih banyak respon yang saya terima, lebih banyak improvement, lebih banyak penambahbaikan yang saya boleh jalankan. Dan itu sedikitlah daripada yang saya boleh bicarakan buat masa ini. Saya ingat, saya ingin ulang kembalilah apa yang disebut oleh Immanuel Kant, kerana pada saya ayatnya itu begitu memberi keinsafan supaya kita tahu mengapa kita perlu menggunakan ilmu, iaitu beranilah menggunakan ilmu, apa yang disebut sebagai sapere aude. Ini bahasa Latin, sapere aude. Yang dimaksudkan oleh sapere aude ini adalah dare to think, berani untuk berfikir. Dan berfikir ini bukan hanya menerima ilmu, tapi berani berfikir dengan diri sendiri. Sekian, terima kasih. Saya kembali ke moderator.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini Masya Allah terima kasih Bang Alif atas materinya yang sangat luar biasa dan bermanfaat ini. Jadi mungkin dari yang tadi bisa saya ambil, mmm, pertama adalah bahwa kita harus sadar bahwa mahasiswa bukanlah milik mahasiswa sendiri, tapi mahasiswa adalah milik orang lain, milik masyarakat, secara luas. Jadi, ilmu yang kita miliki sebagai mahasiswa itu jangan sampai hanya terkurung dalam, kampus saja gitu, tapi kita juga harus menyebarkannya kepada masyarakat, pada, masyarakat sekitar kampus mungkin, atau di jalanan, atau di mana pun itu dan mungkin bila sudah makin tinggi lagi jangkauannya bisa, kepada masyarakat, seluruh, Indonesia atau mungkin Malaysia juga. Nah, jadi, dan skill menulis adalah skill yang sangat penting karena, mmm, mungkin kita bisa memahami apa yang, kita dapatkan, kita bisa mendapatkan ide yang kita punya, tapi kita belum tentu bisa menuliskan untuk memahamkannya pada orang lain. Jadi, mungkin strategi yang bisa dicoba seperti yang tadi Bang Alif sudah sebutkan adalah, mewujudkan bengkel-bengkel atau pelatihan penulisan karena, mahasiswa ketika tidak punya skill menuliskan gagasannya, maka ilmu itu hanya akan, terendap, hanya akan tersimpan dalam dirinya sendiri dan tidak tersebar pada orang lain. Gitu. Oke. Mungkin, mmm, satu pertanyaan, dari saya mungkin yang bisa saya tanyakan sedikit, mmm, bagaimana jika mahasiswa itu sendiri bagaimana menghadapi ketika mahasiswa itu sendiri tidak punya kesadaran bahwa, mereka itu milik orang lain, milik milik masyarakat. Mungkin mereka hanya, memikirkan, "Saya belajar untuk diri saya sendiri," gitu, tidak untuk disebarkan. Itu bagaimana? Terima kasih sistem moderator atas soalan yang diberikan. Apa yang saya dapat tangkap dari soalan tersebut adalah bagaimana untuk meyakinkan ataupun menyadarkan mahasiswa bahawa mereka itu adalah milik masyarakat, bukan sekadar milik peribadi. Saya kira ini tanggungjawab beberapa pihak, bukan pihak mahasiswa semata-mata. Yang pertamanya saya rasakan bahawa ini adalah tanggungjawab negara. Itu yang secara besarnya. Kerana di peringkat kenegaraan itulah yang membentuk falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan negara. Dan falsafah pendidikan negara adalah sesuatu yang menyusun setiap satu institusi pendidikan yang ada dalam sesebuah negara. Dan kalau falsafah pendidikan negara ataupun polisi pendidikan itu hanya sekadar untuk menjadikan mahasiswa sebagai produk universiti. Ini sebenarnya satu masalah juga apabila mahasiswa banyak berfokuskan kepada marketability. Saya belajar ini untuk saya kerja. Bukan saya belajar ini kerana ilmu itu boleh disumbangkan kepada masyarakat. Ini adalah masalah dengan dunia yang pada saya dunia kapitalisme tegar. Apabila mahasiswa ini sekadar sebuah produk untuk menjadi sebahagian daripada mode of production yang ada dalam sebuah negara. Itulah tugas negara untuk membetulkan mindset itu, membetulkan polisi supaya mahasiswa itu tidak terkejar-kejar dengan pekerjaan, tidak terkejar-kejar dengan marketability semata. Kemudian saya rasakan apabila kita turun ke peringkat yang lebih rendah itu adalah peranan universiti. Ini peranan universiti yang saya maksudkan itu tidak harus bersikap structural. Namun ada sedikit elemen-elemen struktur yang wujud dalam persoalan ini. Saya beri contoh di IIUM, di fakultas saya dan juga Fajru, Islamic Reveal Knowledge dan Human Sciences, kami menggerakkan satu benda yang disebut sebagai holistic development. Holistic development, kemudian kita juga ada menyentuh soal bagaimana menyumbang kembali kepada masyarakat. Kami wujudkan satu projek yang berjalan selama bertahun yang disebutkan sebagai GSET, Gombak Sejahtera Engagement Team. Gombak Sejahtera ini kerana kami IIUM di kawasan yang namanya Gombak, kemudian di keliling kami punya kampung-kampung. Jadi Gombak Sejahtera yang diwujudkan ini sejak tahun sebelumnya, tahun lepas dan kemudian diambil alih oleh kumpulan saya pada tahun ini. Ini adalah bukan sekadar meletakkan mahasiswa hanya bergiat dalam universiti tapi luaskan, masuk ke kampung-kampung, bantu teman-teman di kampung-kampung yang ada di sekeliling IIUM kerana itu
itu adalah salah satu target daripada holistic development. Mahasiswa bukan sekadar bergiat dalam dunia akademia, tapi juga bergiat pada masyarakat. Jadi ini tugas universiti. Universiti punya banyak resources. Sepatutnya dengan banyak resources, dengan ratusan ribu mahasiswa yang ada dalam universiti, ini bukan satu masalah daripada sudut manpower, apatah lagi dari sudut idea. Dengan puluhan ribu mahasiswa dalam universiti, idea itu banyak sebenarnya, sangat banyak. Tapi adakah pihak universiti bersedia untuk jalankan idea ini untuk bantu mahasiswa lebih mengembangkan dirinya? Bukan sekadar dalam kelompok yang ada di dalam universiti, tapi lebih luas daripada itu. Itu di peringkat universiti. Bersifat structural, tapi sebenarnya memberi kesan sosiologikal dan juga psikologikal kepada mahasiswa. Dan saya rasa yang paling penting, walaupun ini yang paling bersikap di tahap paling rendah, tapi ini yang paling penting, iaitu mahasiswa secara individual. Saya kira bagaimana untuk menjadikan mahasiswa itu memahami tanggungjawabnya adalah dengan integrasikan mahasiswa ke dalam masyarakat. Yang ini saya sekarang ini sangat berminat dengan seorang pemikir Islam, namanya Malik bin Nabi. Dan Malik bin Nabi banyak bicara soal ketamadunan. Namun antara idea-idea yang sangat hebat yang ditulis oleh Malik bin Nabi adalah bagaimana mengintegrasikan individu kepada masyarakat. Malik bin Nabi menyebut bahawa seorang individu itu boleh masuk ke dalam masyarakat apabila dia punya idea yang sama yang untuk meneruskan pergerakan masyarakat itu. Jadi mahasiswa itu perlu didedahkan dengan apa sebenarnya yang masyarakat perlukan dan di mana tempat dia dalam masyarakat untuk meneruskan agenda-agenda masyarakat tersebut. Kalau Fajrul menyebut tentang agent of change, maka tempatnya mahasiswa ke dalam masyarakat adalah sebagai ejen perubahan. Masyarakat mestilah setiap masyarakat di Malaysia, di Indonesia, di negara-negara lain itu punya agenda yang tersendiri. Malah agenda kadang-kadang masyarakat di Gombak itu tidak sama dengan masyarakat di kawasan sekelilingnya. Maka memahami apa agenda masyarakat ataupun komuniti di sekelilingnya, maka mahasiswa itu memahami bagaimana untuk tidak bersikap individualistik dan juga memasukkan dirinya ke dalam masyarakat. Jadi setakat itu saja, saudari moderator, saya kembali. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Jadi yang bisa kita sadari adalah bahwa mungkin beban kesadaran mahasiswa ini atau mahasiswa ini bukan hanya dalam diri kita sendiri sebagai mahasiswa, tapi juga ada faktor-faktor eksternal seperti dari universitas seperti itu ya. Karena universitas ini memiliki banyak resources yang seharusnya bisa memberdayakan mahasiswanya untuk bisa lebih terjun lagi pada masyarakat seperti itu mungkin. Baik, untuk bila ada yang ingin tanyakan mungkin bisa ditulis di kolom chat. Nah, sambil menunggu ada yang bertanya, mungkin saya boleh bertanya. Kalau tadi tentang kesadaran mahasiswa bahwa mahasiswa itu bukan milik diri sendiri, tapi sekarang mungkin saya ingin bertanya, mungkin mahasiswa ini sudah sadar dia memiliki peranan penting pada masyarakat lain, tapi bagaimana jika dia tidak sadar kalau dengan penting mahasiswa ini tidak sadar akan pentingnya literasi? Mungkin hanya memikirkan seperti video atau hal lain sebagainya mungkin, tapi tidak sadar dengan literasi ini. Mungkin saya bisa tanyakan pada Mas Fauzan atau mungkin yang Bang Fajrul, Bang Alif pun bisa menjawab. Pertanyaan apa tadi? Terkait pertanyaan apa, Mbak Fahira? Ya, bagaimana menghadapi mahasiswa ini, mahasiswa yang kurang kepekaannya terhadap literasi? Oh, oke. Ya, sebetulnya itu tema yang lebih pas untuk ini ya, Mas Alif ya, tapi saya bisa berbagi sedikit lah. Pertama begini ya, bagaimana supaya literasi bisa masuk dalam kehidupan pelajar. Yang pertama, paling penting adalah sebetulnya di ekosistem kampus ya. Jadi kampus memang harus merupakan satu institusi yang bisa mengapresiasi perkembangan intelektual mahasiswanya. Ya, artinya begini, yang sering saya temukan sebetulnya dalam pengalaman saya ketika mengajar teman-teman di kampus,
adalah saya sering sekali bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang baru semester 1, semester 2, semester 3, tetapi ternyata daya bacanya sangat tinggi. Gitu ya. Nah, daya baca yang sangat tinggi ini seringkali tidak ketemu dengan dosen yang bisa mengapresiasi daya baca mahasiswa gitu. Jadi ketika mahasiswa bicara panjang lebar tentang satu teori ya, itu kadang-kadang dosen menganggap itu sebagai serangan terhadap si dosen gitu. Padahal bagi saya itu sangat luar biasa gitu. Jadi seringkali saya di kelas ketika ketemu dengan ada satu mahasiswa yang memprotes saya misalkan atau dia menjelaskan tentang suatu teori, itu pasti saya langsung mengapresiasi dia gitu. Dengan berbagai macam cara ya. Ya paling yang kelihatan jelas adalah kita memperlakukan dia sebagai orang yang sedang belajar dengan cara yang sangat apresiatif. Sehingga itu akan meningkatkan semacam ekosistem belajar yang sangat penting di dalam kelas di kampus itu. Sehingga jangan sampai bahwa memang penting ya, bahwa ada bengkel-bengkel menulis yang ada untuk mahasiswa itu sangat penting sekali, terutama untuk konteks kita di Indonesia. Dan juga sebetulnya itu tanggung jawab utama dosen yang ada di kampus gitu ya, untuk memberikan tutorial pengetahuan kepada mahasiswanya. Jadi kalau mahasiswanya menyampaikan baru membaca buku apa ya, apakah itu buku Karl Marx yang ditulis oleh Karl Marx, atau Max Weber, atau buku yang ditulis oleh Martin Heidegger, atau siapapun nama-nama besar yang mereka sebutkan, itu layak diapresiasi. Gitu. Karena dengan kita mengapresiasi, misalkan seorang mahasiswa bercerita tentang buku, itu akan berdampak sosiologis ke teman-teman sekitar. Di teman-teman satu kelas kemudian akan bertanya, oh nama siapa ini yang disebut sama teman saya, kok sampai si dosen sangat serius menanggapi gitu. Nah itu akan membangun ekosistem yang bagus antar sesama rekan-rekan di dalam kampus gitu. Sehingga kalaupun misalkan di satu kampus tidak ada yang namanya bengkel menulis, tidak ada yang namanya kelompok diskusi, minimal ruang kelas di dalam kampus menjadi ruang demokratisasi pengetahuan. Jadi semua orang merasa bahwa pengetahuan ini egaliter, pengetahuan ini juga menjadi milik semua. Nah itu paling penting menurut saya. Gitu. Nanti akan menjadi ada bonusnya ketika ada gerakan literasi di luar kampus. Tapi juga di dalam kelasnya juga harus ada. Gitu. Sehingga dosen-dosennya juga terpacu untuk meningkatkan literasi. Karena sejak dulu saya punya prinsip satu, Mbak Fahira ya, Mas Alif dan Mas Fajrul, bahwa mahasiswa bisa pintar kalau dosennya mendukung dengan sangat apresiatif perkembangan belajar mahasiswanya. Tapi kalau dosennya kelihatannya kurang apresiatif, maka mahasiswa kurang tertarik. Ketika kita mengajar di depan kelas juga, kemudian pengetahuan tenaga pengajar yang juga pas-pasan, itu juga akan memberikan dampak kurang baik bagi mahasiswa. Jadi ada satu, sebelum yang Mas Alif atau Mas Fajrul menanggapi, ada satu pengalaman saya bahwa setiap kali saya sebagai seorang pengajar di kampus, saya selalu membawa masuk buku-buku ke dalam kelas. Jadi saya selalu membawa buku, dan buku itu seringkali bukan buku yang saya ajarkan. Misalkan saya mengajar psikologi, atau saya mengajar tentang teori pendidikan, yang saya bawa ke dalam kelas bukan buku teori pendidikan, bukan buku psikologi, tapi kadang buku-buku tema-tema di luar itu. Sehingga kemudian beberapa pertemuan mahasiswa sering lihat, kemudian ketika mereka ternyata di luar dugaan, selepas kuliah mereka datang ke depan, tanya, mereka nggak tertarik ternyata dengan yang saya ajarkan, yang mereka tertarik adalah, Pak itu buku apa? Ini buku apa? Ini buku apa sih gitu? Kemudian saya rekomendasikan, wah ini buku tentang ini. Ternyata banyak yang tertarik gitu. Sehingga saya ingin memberi mereka kesempatan untuk melihat bahwa buku ini ya kehidupan sehari-hari kita. Saya sering cemburu dengan teman-teman di Jepang misalkan. Mereka buku itu sesuatu yang sangat biasa. Di dalam bus, di dalam kereta, pegang buku, membaca, sambil santai bersama anak, bersama keluarga, membaca buku, itu luar biasa sekali. Tapi di kita, itu masih menjadi budaya elit gitu. Saya ingin itu menjadi budaya massa, budaya semua orang, bahwa baca buku itu penting. Tidak harus orang kuliah dan lain sebagainya gitu. Nah, dan sebetulnya ini mungkin satu cerita ya sebelum terakhir. Dulu waktu saya jadi mahasiswa, saya suka sekali membawa buku banyak dalam kelas. Dan teman-teman percaya atau tidak, saya banyak mempengaruhi dosen untuk membaca buku gitu. Jadi saya membawa buku, bahkan pernah di kampus di UIN gitu ya. Kemudian salah satu dekannya
Saya sementara jalan menuju kelas, dia suruh saya stop berjalan. Dia bilang gini, sini dulu kamu gitu. Tanya, siapa nama kamu? Bisa bilang, nama saya ini, kemudian jurusan saya ini. Kamu bawa buku apa? Saya liatin dia buku yang baru saya beli. Kemudian dia bilang, oh iya bagus. Ini buku ini saya belum pernah baca. Kamu beli di mana gitu? Boleh nggak saya titip uang ke kamu belikan buku itu? Nah bagi saya, barangkali si Pak Dekan ini barangkali cuma ngetes ya. Kalau di Indonesia dibilang paling cuma dites aja gitu. Tapi bagi saya perlakuan seperti itu memberikan saya rasa bangga bahwa ternyata orang yang dekat dengan buku ternyata mendapatkan perhatian gitu. Nah ini sangat penting sehingga kadang pengalaman-pengalaman itu memperkuat saya. Berarti saya harus semakin rajin membaca buku, saya harus semakin membawa buku. Dan saya merasa bahwa sejak masuk itu saya juga selain dipengaruhi oleh tenaga pengajar di sekitar saya juga banyak dipengaruhi oleh teman-teman di komunitas. Jadi betul kata Mas Alif sama Fajrul tadi bahwa komunitas ini sangat penting dalam membentuk minat dan juga kebiasaan kita. Komunitas itu sangat penting, ya. Ada istilahnya sih komunitas epistemik ya. Jadi ada satu komunitas di mana kita mengembangkan kehidupan kita berdasarkan pada apa yang dilakukan oleh komunitas itu secara komunal. Nah, mungkin itu contoh-contoh sedikit yang bisa saya bagikan. Oke, Masya Allah. Kalau tadi mungkin Mas Fauzan bilang takjub dengan Jepang, mungkin saya pribadi takjub dengan Mas Fauzan karena dengan melihat latarnya yang berisikan buku semua, wah Masya Allah luar biasa sekali. Iya, karena memang kalau kita sudah mencintai buku, kita bisa mempengaruhi orang lain juga seperti itu. Nah, oke, dan di sini sudah masuk ada beberapa pertanyaan, mungkin mengingat waktu, mohon maaf mungkin kita hanya bisa mengambil satu pertanyaan saja. Kepada Bang Fajrul, mungkin ini pertanyaan ditujukan kepada Bang Fajrul. Di Indonesia, undang-undang Undang-Undang ITE menjadi sandungan untuk kritik kepada pemerintah atau instansi. Dampak negatifnya adalah pemuda hanya punya sedikit ruang untuk mengungkapkan aspirasinya. Bagaimana Bang Fajrul memandang hal ini? Iya, suara saya terdengar kan? Mohon maaf untuk masalah ini mungkin karena ada senior Mas Fauzan juga, mungkin mohon dikoreksi ya Mas ya. Ini topik yang hangat di antara kami yang bergerak di pergerakan juga. Undang-undang ITE yang menjadi isu bertahun-tahun belakangan. Jadi undang-undang ini sebenarnya bukan barang baru gitu. Ini untuk kawan-kawan Malaysians, undang-undang ITE itu kalau di sini itu di bawah peraturan MCMC mungkin. Kalau di Indonesia Kominfo, di Malaysia itu MCMC. Informasi dan transaksi elektronik ITE. Ini sebenarnya bukan barang baru, sudah lama dari zaman Pak SBY kalau nggak salah. Saya lupa di bawah 2010 kapan itu ini sempat direvisi satu kali. Saya juga belum mendalami seluruh undang-undang, tapi satu hal yang pasti adalah bagi saya kritik, orang kan bilang kritik tanpa menghina. Bagi saya itu sangat abu-abu bagi saya sendiri. Karena apa? Saya yakin banyak yang mungkin banyak objection terhadap ini, tapi saya pribadi memiliki prinsip bahwa kita sudah tahu lah, politisi pasti membawa agenda mereka sendiri gitu, dan tugas kita untuk mengkritisi. Pertanyaan saya, Anda bagaimana mengkritisi kalau sedikit-sedikit kena sandungan kasus? Kalau Anda baca laporan, saya lupa dari Narasi atau Tempo, saya lupa ya, tiap tahun itu kasus ITE itu selalu naik. Itu berarti ada something wrong bagi saya di situ. Kalau memang memang undang-undang ini perlu, harusnya dari tahun 2010-an di saat undang-undang ini disahkan sampai sekarang ya mungkin presentasinya tidak jauh beda, tapi yang jadi aneh adalah tiap tahun ini selalu naik gitu. Ini menurut laporan, saya lupa emang, kalau nggak Tempo Narasi boleh dicek. Tapi untuk tahun ini kita patut apresiasi saat Kapolri baru dilantik ya Pak Listio, beliau mengatakan bahwa undang-undang ITE ini harus based on laporan yang terasa dihina,
sebenarnya kan jadi pasal ini kan undang klausul atau pasal yang berkaitan tentang penghinaan kebanyakan kan. Undang ITE itu sebenarnya banyak, transaksi elektronik itu banyak dan mungkin tersusun dari banyak bab, tapi memang yang menjadi yang memang terbukti telah mengkriminalisasi terutama para aktivis, ini ada beberapa pasal saja sebenarnya. Jadi bagaimana kita balik lagi ke mental mahasiswa tadi, makanya saya katakan yang paling aman adalah dari satu diri, kita manusia yang kita takut ya, kita takut kepada law enforcement, nggak mau masuk penjara gitu. Tapi dari satu sisi, salah satu cara kita menuangkan ide adalah dengan penulisan yang lebih rapi dan terstruktur gitu. Misal kemarin yang kita coba di PPI Malaysia adalah daripada kita koar-koar secara tidak struktur, akhirnya kita coba undang, kita buat diskusi, kita undang dosen-dosen hukum tata negara. Ini waktu urusan UU undang-undang Omnibus Law waktu itu, kemudian juga kita susun naskah akademiknya, kemudian kita buat sebuah rekomendasi. Nah, yang lebih terstruktur dan rapi bagi saya ini jalan amannya ya, sebagai mungkin orang yang terjun, daripada hanya koar-koar dan kemudian nanti kita salah sendiri. Tapi pembahasan ini mungkin akan panjang dan topik yang sangat menarik untuk kita bicarakan. But at the end adalah realitanya seperti itu. Dari satu sisi kita patut apresiasi bahwa walaupun saya juga sendiri masih menunggu janji dari presiden kita yang ingin merevisi ya, walaupun kata beliau mungkin direvisi, kemudian ada wacana diganti jadi dari perdana ke perdata, kemudian ada wacana, banyak sekali wacana tentang undang-undang ITE ini, dan mungkin Mas Fauzan jauh lebih paham gitu. Itu saja sih, dengan literasi tersebut, dengan tulisan yang lebih terstruktur, kita bisa menuangkan ide dan gagasan lebih aman. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang penting kita tetap berbicara dan bersuara dengan cara yang baik ya, tidak hanya dengan berkoar-koar mungkin di tempat-tempat yang mungkin kurang baik seperti itu. Nah, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Mungkin untuk menutup sesi webinar terbuka kali ini, ada closing statement dari keynote speaker dan para panelis. Mungkin Mas Fauzan ada yang sedikit mungkin ingin ditekankan lagi? Nggak ada ya. Mungkin cuma penutup, selamat berjihad literasi untuk teman-teman semua ya. Ini jihad seumur hidup. Ya, jadi tetap semangat. Ya, semangat. Kita harus tetap semangat ya teman-teman semua untuk berjihad dalam literasi ini. Mungkin closing statement dari Bang Fajru ada mungkin yang ingin sedikit ditekankan lagi? Bagi saya adalah ayo kita kembangkan potensi kita sebagai mahasiswa baik Indonesia dan Malaysia, dan itu bisa kita kembangkan, jangan sampai kita merasa bahwa di antara kita ada border, baik kawan-kawan locals dan Nusantara atau bahkan internasional. IUM ya seperti yang diklaim bahwa IUM memiliki lebih dari 125 negara mahasiswanya, dan ini kita manfaatkan, kita berdiskusi, ayo kita berbicara, ayo kita aware dengan politik, baik itu politik nasional, baik itu politik kampus, baik itu politik internasional, kita terjun, berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat, baik masyarakat internal komunitas kita maupun masyarakat luar. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Jadi mari kita berdiskusi dengan siapapun itu ya. Jangan hanya terbatas dengan geografi atau letak daerah asal seperti itu. Kita bisa berdiskusi dengan siapapun dan membuat pikiran kita lebih terbuka lagi mungkin. Dan mungkin closing statement dari Bang Alif, mungkin ada yang ingin ditekankan lagi sedikit? Terima kasih Sister Moderator. Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan Indonesia yang sudi menjemput saya untuk berkongsi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Sister Moderator. Saya belajar banyak daripada Mas Fauzan. Moga-moga ini bukan kali terakhir kita berdiskusi. Moga-moga akan ada lebih diskusi. Juga pada Fajru, I look forward to discuss more with you. Sudah lama sebenarnya tak berdiskusi dengan Fajru. Agak jauh sekarang saya di rumah dia di ni. Juga saya harapkan agar perkongsian saya ini dapat lebih memberi motivasi supaya mahasiswa lebih rasa berani untuk berfikir dengan sendiri,
dan lebih menyumbang kepada masyarakat. Ya, amin. Semoga fungsi ini bisa lebih memotivasi kita semua ya teman-teman. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan closing statement dari keynote speaker dan para panelis hari ini, maka kita sudah menjalankan seluruh rangkaian acara webinar terbuka Gerakan Menulis IAIUM di sore hari yang insya Allah diberkahi ini. Baik, kembali kami mengingatkan bahwa Gerakan Menulis IAIUM ini tersisa tinggal 2 pekan lagi. Maka bagi teman-teman yang ingin turut serta memajukan budaya literasi, mungkin baik dalam masa muda maupun dalam jangka panjang, kami tunggu tulisan-tulisan terbaik kalian dari teman-teman semua. Kirimkan saja tulisan-tulisan kalian, kirimkan saja semua tugas kalian, semua assignment kalian. Insya Allah editor kami akan dengan sangat senang hati membantu dan mempublikasikannya di platform kami. Bagaimana caranya? Mungkin teman-teman bisa klik tautan di bit.ly/gerakan menulis IAIUM mungkin, lalu klik tautan tersebut dan bergabunglah dengan grup kami untuk mendapatkan update tulisan yang kita publikasikan. Dan dalam grup tersebut pun tertera kontak person yang bisa dihubungi untuk teman-teman semua mengirimkan tulisannya. Lalu nantikan juga penutupan Gerakan Menulis IAIUM insya Allah pada tanggal 11 April ini, karena akan ada pengumuman dan door prize berupa buku yang sangat menarik untuk kontributor terbaik, serta hadiah-hadiah menarik dan sertifikat-sertifikat untuk penulis-penulis Gerakan Menulis IAIUM ini. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ayo segera kirimkan tulisan kalian dan dapatkan kesempatan untuk menjadi kontributor terbaik, best of the best, dan menangkan door prize-nya. Berikut adalah buku yang akan menjadi door prize, buku Fatwa Ramadan, karya Profesor Dr. Haji Syamsul Anwar, dan buku ini akan menjadi door prize bagi kontributor daripada Gerakan Menulis IAIUM yang terbaik ya. Semoga dan ini teman-teman bisa semakin semangat dan kita semua bisa belajar bersama-sama meningkatkan dan memberdayakan literasi ini di masyarakat kita, di kalangan kita semua, di kalangan pemuda. Baik, lalu selain daripada itu, jangan lupa kepada teman-teman untuk mampir ke Virtual IAIUM, karena ini adalah gerakan intelektual mahasiswa di IAIUM. Mereka biasanya mengadakan webinar-webinar daripada tokoh-tokoh besar, seperti kemarin sempat mengadakan webinar dengan Syed Hussein Alatas dan figur-figur keren lainnya, serta agenda-agenda menarik daripada kawan-kawan Virtual IAIUM ini. Lalu, selain daripada itu, bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan jasa sewa Zoom untuk segala keperluan, seperti keperluan pertemuan, belajar bersama, reuni, atau mungkin ada acara pernikahan online, bisa menghubungi Aunilah Group. Karena Aunilah Group ini menyediakan jasa sewa Zoom yang murah meriah. Dan untuk info selengkapnya bisa dicek Instagram Aunilah Group. Baik, dengan ditutupnya tadi, kami sekali lagi berterima kasih kepada keynote speaker dan panelis kita kali ini, Mas Fauzan, Bang Fajru, dan Bang Alif. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di webinar terbuka sore hari ini. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita semua sudah menyelesaikan seluruh rangkaian acara di webinar terbuka Gerakan Menulis IAIUM ini dengan pemateri yang luar biasa dan materi-materinya yang sangat bermanfaat, serta antusiasme yang hebat dari para peserta ini. Baik, mari kita tutup webinar kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh para pembicara kali ini bisa sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan di sini saya Nurul Fakhira mewakili segenap panitia Gerakan Menulis IAIUM mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi, dan kami juga memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam acara ini. Terima kasih semuanya, stay safe, stay healthy, dan
Saya pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Fauzan, salam kenal. Terima kasih semuanya, Mas Alif, Mas Fajro, Mbak Fahira. Terima kasih Semoga ini bukan saudara-saudara. pertemuan terakhir ya, Bang. Amin. Dan semuanya ya. Ya. Semoga akan ada kesempatan untuk berdiskusi lagi. Senang sekali sore ini saya. Oke, saya pamit dulu ya. Terima kasih Siap, ya. Mas Fauzan, makasih Mas Fauzan. Ya. Thank you, Bro Alif. Thank you Fajrul, Semangat. thank you. Semangat. I really interested in your... Jangan tegang-tegang lah. Bentar, nyalain Bang. Fajrul, malam ni kita ada pertemuan ya. Oke. Pukul Betul. Boleh. Pertemuan apa tuh? Apa? di